Apa kabarnya? Puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hari ini kita ada karena kasih Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Beri salam kiri kanan. Katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Hey!
kita sudah mendapatkan berkat Tuhan setiap hari. Kasih-Nya pun tak pernah berhenti dalam hidup kita. Namun sudahkah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur dengan mulut kita, meninggikan nama-Nya, bahwa hanya Engkau Tuhan. Untuk itu mari sekarang kita pujikan dengan mulut kita. Mari kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami menghormati kebesaran Tuhan. Kami menghormati keagungan Tuhan. Dia pemelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih itu dari dalam hati kami, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat menyaksikan buat yang melihat melalui YouTube GKJ Family, yang belum subscribe tolong subscribe, dan yang melihat melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini bagian terakhir
dari Stay Strong, ya. Bagian terakhir dari Stay Strong. Jadi saya berharap setelah firman Tuhan ini berakhir dan saudara mungkin mau melihat rekamannya besok di YouTube, saudara tetap kuat di dalam Tuhan sesuai dengan ayat mas yang akan kita bacakan bersama-sama dari Efesus 6 ayat 10. Mari angkat suara saudara. 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekarang saudara pilih satu teman, kiri kanan. Ayo, harus ada temannya. Kalau enggak punya teman, kasihan ya. Enggak apa-apa, laki perempuan enggak apa-apa ya. Kasih tahu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari, 2, 3. Naikkan lagi masternya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ayat ini bukan berkata hendaklah kamu menjadi kuat. Tidak. Jadi kalau saudara belum kuat dalam Tuhan, mungkin saja firman ini bukan untuk saudara. Kok keras gitu Pak? Iya, karena di zaman yang sudah semakin mendekati akhir, semakin kacau di mana-mana. Ada banyak bencana-bencana alam. Kalau saudara masih mau menjadi kuat, tidak akan pernah kuat. Tapi kalau saudara sudah kuat, kokoh imannya dalam Tuhan, pertahankan. Haleluya, lanjutkan, begitu istilahnya. Saya ingatkan kembali ciri-ciri orang yang kuat yang sudah kita periksa bersama. Yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Jadi jangan terus meratapi kegagalan, tetapi lupakan dan fokus cari yang di depan. Yang kedua, banyak orang yang berhasil tetapi pada akhirnya dia jatuh karena masih terbayang-bayang sama keberhasilannya. Orang tipe seperti gini ini suka bicara, dulu itu saya begini, dulu saya itu begini, dulu saya sukses, dulu saya punya pabrik, dulu saya manajer. Saudara jawab saja, dulu. Sekarang sudah beda ya. Dulu alon-alon asal kelakon, itu pepatah yang kita pelajari. Sekarang sudah enggak bisa alon-alon asal kelakon. Kalau saudara alon-alon di tengah jalan, meskipun naik motor juga akan diserempet. Sekarang itu istilahnya cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Yang sana, do you understand? Halo? Apa saudara? Masih ingat? Ada yang bisa ingat? Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Ya, cepat, dapat, tepat, sikat, embat. Kalau enggak, diembat orang lain. Rumus itu saudara harus ingat. Nanti ini akan keluar di kuis 2 minggu yang akan datang ya. Khususnya pada saat saudara antri makanan yang ngambil sendiri itu kalau orang pesta. Kalau enggak cepat, tepat, dapat, sikat, embat, saudara cuma dapat mancing kuahnya saja. Setuju saudara? Ya. Haleluya. Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang tidak mengatasi kepahitan hati. Saudara ingat contoh saya tentang tetangga saya dulu yang ditipu ya, dibilang suaminya kecelakaan, masuk rumah sakit dan sebagainya. Hanya karena 50 juta dia ditipu, 3-4 bulan kemudian dia meninggal dan saya tahu bahwa suaminya mengatakan istrinya meninggal karena kanker. Kanker apa? Kepahitan hati. Jadi saudara harus bisa melepaskan kepahitan hati itu. Kemudian
mampu mengatasi kehilangan. Ada orang-orang yang tidak bisa move on karena kehilangan ayah, ibu, khususnya pacar, ya, tidak bisa move on, atau kehilangan yang berharga sekalipun. Saudara harus bisa mengatasi, itu ciri orang yang kuat. Yang kelima, mampu mengatasi godaan. Zaman sekarang makin lama godaan itu makin banyak untuk menyenangkan keinginan daging kita. Zaman saya dulu televisi cuma ada TVRI, yang TV-nya Pak Budi pasti ingat itu, sudah selesai nonton terus diapakan Pak? Ditutup ya. Itu saya nyari TV itu di mana-mana saudara, karena saya suka barang-barang yang kuno, nggak dapat. Adanya cuma kotaknya aja. Kalau kotaknya aja nggak lucu ya saudara ya. Kalau bisa kotaknya dan TV-nya masih bisa nyala, itu luar biasa. Kalau zaman sekarang, jangankan televisi itu sudah jarang ditonton. Saudara biasa melihat dari handphone. Semuanya bisa saudara lihat di handphone, saudara bisa download. Ya, zaman dulu kita masih pakai kaset. Kalau jalan-jalan pakai Walkman itu rasanya bangga, betul ya? Sekarang sudah tidak perlu lagi. Orang zamannya CD, wah, laku di mana-mana. Sekarang orang tinggal download saja, ya. Jadi hati-hati, makin lama godaan yang ditawarkan oleh dunia ini makin akan membuat kita lemah dan jatuh. Dan yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Mampu mengatasi penundaan. Sekali lagi, 2, 3. Mampu mengatasi penundaan. Ya, ada beberapa kejadian, untungnya bukan di Indonesia, di luar negeri, di negara-negara yang maju, ada tulisan gini semua. Ini kan bikin penumpangnya pusing ya. Kalau karena salju oke lah, tetapi seringkali karena ada pemogokan massal dari pilot-pilot sehingga pesawat tidak terbang. Bagaimana kalau saudara menghadapi penundaan bukan masalah pesawat yang mau berangkat, tetapi kita akan periksa. Untuk ayatnya coba saudara perhatikan pembacaan dari Roma 4, coba tolong dibacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sama-sama, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang yakin serukan haleluya. Ayat itu kunci penutupnya. Saudara harus punya keyakinan, bukan hanya punya keyakinan tetapi penuh keyakinan. Tuhan berkuasa melakukan apa yang sudah ia janjikan. Haleluya. Kita sudah tahu kan ceritanya, ini sudah sering dibahas. Abraham sudah hampir umur 100 tahun, Sarah sekitar 90 karena beda 10 tahun. Coba lihat ayat 19. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Meskipun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Umur 100 itu luar biasa. Saya jarang melihat di surat kabar orang meninggal 100 atau di atas 100, jarang sekali. 70 sudah banyak masalah. Tubuhnya sudah sangat lemah Abraham, istrinya pun juga sudah lemah sama toh.
Tetapi yang luar biasa, ini yang harus saudara pegang, ayat 19. Terhadap janji Allah, Allah berjanji kepada Abraham, satu janji, kamu keturunannya akan banyak, menjadi bapa banyak bangsa. Saudara menerima banyak janji Allah. Lewat mana? Lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Yang yakin katakan haleluya. Kuncinya bukan di janji Allah. Kalau Allah sudah tidak usah diganggu gugat. Dia absolut mutlak. Tetapi saudara, jangan bimbang. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Kenapa? Karena banyak godaan. Sehingga saudara tidak menjadi tetap kuat. Stay strong. Meskipun ada ini itu kita no problem karena kita percaya Tuhan yang sudah berjanji itu tidak akan mengingkari janjinya, tetapi malah diperkuat dalam imannya. Saya berdoa waktu saya mengetik, ini bagian terakhir dari sesi Stay Strong. Setiap yang mendengarkan baik di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah, saudara imannya makin diperkuat. Itu yang membuat seseorang bisa tetap stay strong. Iman yang penting. For we walk, we live by faith. Kalau imannya lemah, perjalanan kita, hidup kita juga akan menjadi lemah. Saya pernah membahas itu, tapi saya ingin menerangkan lagi kepada saudara yang belum pernah dengar. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan itu kan kepinginnya cepat dijawab. Masalahnya Tuhan itu tidak pakai prinsip cepat tepat dapat sikat embat, tidak. Dia itu kalau dengarkan doa saudara, dalam menjawab doa saudara cuma dua aja cirinya Tuhan. Lambat dan lebih lambat. Katakan bersama, lambat dan lebih lambat. 2, 3. Lambat dan lebih lambat. Lebih keras lagi, tetapi dia tidak pernah terlambat. 2, 3. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak mau cepat-cepat. Kalau saudara minta sesuatu, cepat-cepat supaya dikabulkan. Permohonan doa saudara, sakit lah, masalah ekonomi lah, masalah apapun juga. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Coba saudara lihat, apa yang baru saja kita lewati, masalah COVID. Waktu berita COVID itu datang, ya disebut COVID-19 sebab 2019. Itu sudah keluar COVID 2020 sekitar bulan Februari, saya sama anak saya itu masih main di TSM, apa namanya itu namanya? Trans Studio Bali, tempat permainannya yang di atas itu. Dan kita masih ketawa-ketawa, masih rame orang. Padahal di China sudah terjadi. Enggak lama, 2 minggu kemudian langsung masuk di Indonesia dan tidak sampai 1 bulan airport sudah ditutup. Kita dikasih surat, gereja tidak boleh ada ibadah lagi kecuali online. Ya, saudara yang berusaha pertama-tama mungkin tenang-tenang, tapi lama-lama, dan kita pasti berdoa dong, betul ya? Supaya apa? Cepat. Apakah Tuhan langsung menjawab dalam waktu 1 bulan? Halo? Halo? 1 tahun? Begitu sudah 1 tahun lebih, orang sudah mulai kelimpungan. Meskipun punya tabungan, tapi tabungannya dikuras tanpa ada pemasukan. Gimana? Kita jalan-jalan ke Canggu tuh saudara bisa naik sepeda siksak-siksak tanpa takut ditabrak karena sepi sekali. Saya pergi ke Kute, di sana bisa diem di tengah jalan, saya sengaja diem, enggak ada mobil depan belakang, enggak ada, karena sepi, semuanya tutup.
Pegawai-pegawai hotel dipulangkan, hotel tutup. Mau apa orang turis gak bisa datang airport ditutup, internasionalnya. Penerbangan domestik juga dikurangi. Waduh, 2 tahun pulih belum. Banyak dari saudara yang mungkin berpikir Tuhan ada di mana. Tetapi lihat ini, dia tidak cepat-cepat menjawab. Tuhan sengaja lambat dan lebih lambat. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Buktinya tidak ada di antara anggota kita yang meninggal karena COVID. Itu yang pertama. Haleluya. Yang kedua, coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan, coba lihat. Itu efek COVID. Apa efeknya? Kenaikan berat badan. Ya. Itu efek COVID-nya. Jadi ada berkat yang tersembunyi di balik masalah. Saudara yang tadinya kurus sakit-sakitan jadi sehat, ya. Kalau yang kurus tetap kurus, nah itu mungkin cacingnya sudah jadi ular, saudara ya. Kalau tidak sabar, maunya gusu-gusu cepat-cepat, orang itu lalu jatuh ke dalam dosa. Hati-hati saudara. Kalau saudara tidak sabar menunggu jawaban Tuhan, tidak seperti Abraham yang saya kasih contohnya di depan itu, saudara bisa jatuh dalam dosa. Akan saya tunjukkan melalui 3 kejadian. Yang pertama, Musa pamit sama orang Israel sebagai pemimpin. Saya mau ke Gunung Sinai, dipanggil oleh Tuhan. Ya. 1 minggu pertama orang Israel masih santai-santai saja. Sesudah lewat 2 minggu mereka mulai kasak kusuk. Musa kok enggak turun-turun? Ini bukan ke pantai, bukan ke Bedugul, ke gunung. Zaman dulu gunung itu sampai sekarang juga banyak hal-hal yang mengerikan, hewan buas dan lain sebagainya. Jangan-jangan Musa ini yang pertama dimakan hewan buas, yang kedua dia kepreset, jatuh mati. Minggu ketiga tambah ribut omongan itu ya. Kalau gosip itu makin digosok, makin apa saudara? Makin sip. Wow, meluas sudah. Minggu keempat sudah mereka mulai mengadakan pertemuan-pertemuan antara suku. Minggu kelima mereka mengadakan petisi. Karena Musa 40 hari enggak turun-turun. Petisi kepada siapa? Wakilnya Musa yang ad interimnya adalah Harun. Itu Musa enggak turun-turun, jangan-jangan dia sudah mati. Sekarang kita perlu Allah yang kita bisa sembah, yang bisa kita lihat. Bikinkan lembu emas. Masalah emasnya enggak usah khawatir, kita semua sudah bersepakat. Dikumpulkan emas jumlahnya banyak, memang. Karena apa? Karena omongan yang meracun ini sudah kemana-mana. Sudah ke seluruh umat Israel. Sehingga mereka bikin patung lembu emas. Dan itu mengakibatkan ribuan orang Israel dibunuh. Karena Musa waktu turun dari atas gunung dia marah. Dan yang membunuh orang Israel itu adalah orang Lewi. Waktu Musa berkata, siapa di pihak Tuhan, di pihakku? Bangsa suku Lewi mengatakan kami. Dan suku Lewi disuruh membunuh saudara-saudara mereka sendiri. Atas perintah Tuhan, mendatangkan hukuman apa? Mati. Karena tidak sabar. Yang kedua, nah ini juga saudara mesti perhatikan. Saul, dia ingin menghadapi suatu peperangan. Biasanya orang Israel menghadap Tuhan, mempersembahkan korban dan minta petunjuk Tuhan. Kapan menyerangnya atau gimana Tuhan memberikan hikmat.
Saul ini nunggu Samuel, sudah dia kirim kabar ke Samuel. Waktu itu nabinya Samuel, supaya datang. Hari 1, 2, 3, dia sudah gelisah. Kok enggak datang-datang, ini gimana? Ya, kita nyerang enggak? Nanti musuh menyerang kita kalah. 4, 5, ingat di depan saya katakan Tuhan teknik menjawab doa lambat dan lebih lambat. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Padahal Tuhan sudah merencanakan Samuel nanti datang hari kesekian. Dan tanpa orang Israel tahu, Tuhan sudah merencanakan dalam sekian hari sebelum Samuel datang itu musuh tidak akan menyerang, orang Israel tidak akan dikalahkan sebab orang Israel bangsa pilihan Tuhan. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Yang yakin dia katakan haleluya. Katakan dengan yakin, saya orang pilihan Tuhan. 2, 3. Jadi Tuhan sudah tahu, kita jangan keburu-buru. Kalau keburu-buru jatuh dalam dosa. Akhirnya Saul, dia menyembelih korban dan dia mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Saya ada tulis di sana. Seorang raja tidak boleh merangkap menjadi seorang imam. Seorang raja boleh merangkap sebagai seorang nabi. Ya, contohnya Daud. Dia disebut juga Raja Daud, dia juga disebut sebagai Nabi Daud. Karena di Alkitab ada 3 jabatan. Imam, raja, nabi. Sekarang juga seperti begitu. Imam adalah kami, para pelayan Tuhan. Raja, orang-orang bisnis, businessman, businesswoman. Nabi, orang-orang yang memberitakan kata-kata yang membangun, menghibur, menasihati, yang menunjukkan kesalahan orang, ya. Tetapi seorang raja tidak boleh menjadi seorang imam. Itu yang sekarang banyak dilanggar. Kalau yang didengar yang di rumah mungkin sesuatu yang pengetahuan buat saudara. Kalau orang mau menjadi imam, dia jangan menjadi raja. Kalau orang mau melayani Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, dia harus berani melepaskan bisnisnya. Alkitab itu tidak berubah. Jadi jangan kita rubah-rubah sendiri. Saya pernah menasihati tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang yang dia jadi pendeta juga punya bisnis. Salah satu yang sudah tahu Pak Budi dari Surabaya yang pernah datang ke sini. Saya beritahu kamu harus berani hidup dengan iman. Nanti kalau dilepaskan gini, lepas. Ya. Dan dia ambil tindakan, dia lepas. Saul dia seorang raja, tapi dia bukan imam. Samuel adalah seorang nabi dan imam. Imam itu mempersembahkan korban. Tetapi Samuel bukan seorang raja. Saul dia merangkap. Dia raja dalam arti yang sesungguhnya, dan dia juga ingin mempersembahkan korban menjadi imam. Waktu dia melakukan hal itu Samuel datang, dan itulah titik baliknya Saul. Samuel bukan hanya marah, tetapi dia mengeluarkan perkataan titik baliknya atau anti klimaksnya Saul. Karena sesudah itu Saul lalu kalah dalam peperangan dan dia bunuh diri. Dia mendengar kabar anak-anaknya mati di medan perang. Ya, karena apa? Karena yang mempersembahkan korban bukan Nabi Imam Samuel, tetapi Saul. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir kita bisa ambil hikmahnya yang lain. Jangan kita berpikir kita sudah mempersembahkan korban.
korban tenaga, waktu, uang. Kok Tuhan malah menghukum saya? Karena caranya salah. Waktu tabut dibawa, lalu kena jeglongan atau kena batu dan mau jatuh. Dua anak imam siapa itu? Mau memegang, api Tuhan turun, mati. Tidak usah. Itu tabut Tuhan, itu hadirat Tuhan. Dia akan bisa mengatur dirinya sendiri. Saudara tidak perlu melindungi Tuhan. Tuhan yang melindungi saudara. Haleluya. Saudara tidak perlu membela Tuhan. Siapa kita? Tuhan yang membela saudara. Jangan dibalik. Akibatnya karena nggak sabar si Saul ini, dia jatuh dalam dosa dan ujungnya sama seperti tadi orang Israel yang nggak sabar, mati. Yang ketiga, kisah dalam perjanjian baru, saudara kan tahu kisah anak yang terhilang. Ini papanya belum meninggal, si bungsu ini nggak sabar. Nah itu dia. Ya, jadi saudara-saudara ini yang punya orang tua, si bungsu ini tidak hidup dalam kekurangan. Apalagi kalau saudara hidup dalam kekurangan, saudara mungkin akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan supaya orang tua saya cepat meninggal. Supaya apa? Supaya cepat dapat apa? Warisan. Apalagi saudara tahu orang tua saudara punya warisan, punya tanah, punya rumah, simpen mas-masan, pasti berdoa supaya cepat mati. Nah, si bungsu ini beda. Dia tidak hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan. Dia bisa menikmati kekayaan orang tuanya. Tetap kerja, si sulung kan juga kerja, si bungsu juga kerja. Tetapi lihat ini, kenapa kok si bungsu itu memaksakan meminta warisannya padahal orang tuanya belum meninggal? Saya berpendapat yang pertama itu faktor lingkungan. Pasti ada yang ngomong-ngomongin sama dia. Kamu nih anak orang kaya, kok kamu repot kerja gini, nikmati dong. Loh caranya gimana? Ya minta warisanmu. Loh bapak saya kan belum meninggal. Enggak masalah, coba saja ngomong. Hati-hati dengan omongan-omongan seperti begitu. Saudara. Coba aja ngomong, kan belum dicoba. Siapa tahu bapakmu ngasih. Dan saya berpendapat yang bungsu ini tidak sekali ngomong sama bapaknya langsung ngasih. Enggak. Ada beberapa kali percakapan di antara mereka. Bapaknya mungkin bilang, untuk apa? Kan di sini semua yang papa miliki ini juga milikmu dengan yang sulung kakakmu. Nikmati saja. Ya, nanti hari kemudian dicoba lagi. Akhirnya bapaknya itu istilah bahasa Yunani itu kegi, ya. Kegi dikasih dah. Ya udah ini. Godaan yang kedua. Yang pertama omongan-omongan, pasti ada yang ngomongin dia. Hawa itu baik-baik saja, saudara. Ular ngasih tahu dia. Dan saya juga percaya ular tidak hanya sekali ngasih tahu Hawa langsung makan buah itu. Enggak, berkali-kali digoda, ya. Makanya saudara pilih teman yang baik. Kalau saudara ada dalam lingkungan yang tidak baik, saudara yang tadinya baik-baik saja akan menjadi tidak baik dalam waktu yang cepat. Yang kedua godaan. Wah, dia dengar kabar di sana. Dia kan masih muda nih. Itu banyak cewek-cewek cantik. Kamu bisa mendapatkan, kamu bisa berjudi, nanti uangmu tuh bisa berlipat kali ganda dan lain sebagainya. Dia udah bisa melawan godaan. Akhirnya apa? Lihat tuh. Harta kalau atas seizin Tuhan itu menjadikan diri saudara naik tingkat maju. Haleluya. Tapi kalau harta tidak seizin Tuhan itu bukan jadi berkat tapi jadi apa? Bencana. Berkali-kali saya memberikan contoh nyata yang saya lihat sendiri waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan.
Ayah saya jadi hamba Tuhan. Bapaknya baru mati, ya ini 2 anak laki besar-besar badannya. Gede, agak gemuk. Main parang. Bukan parang kayu. Bukan parang kencana. Nggak tahu parang kencana, jalan-jalanlah ke Simpang Siur sekali waktu. Ya, tetapi ini parang beneran. Mau bunuh-bunuhan, kakak adik. Karena apa? Karena rebutan warisan. Loh, saya pas datang sama papi saya berdua, agak takut juga papi saya. Ini parang kalau gini, ya meskipun Tuhan di pihak kita, kena parang juga berdarah, saudara. Bukan berarti Tuhan di pihak kita kena parang lalu kebal. Kan kita tidak mempunyai ilmu kebal, ya kan? Coba saudara cubit kiri kanan saudara. Kalau dia diam saja berarti dia punya ilmu kebal, ya. Atau cubitan saudara, bukan cubitan tapi elus-elus ini, tambah geli dia. Waktu saya masih bekerja, saya pernah memasang komputer dan suplai kertas tiap bulan di, kalau saudara masih ingat orang Denpasar lama ada perusahaan bis Bali Cepat. Ingat saudara? Ya, waktu itu perusahaan bis Bali Cepat itu nomor 1 di Bali. Dia di Imam Bonjol sebelah kiri itu. Ya. Kaya. Dia punya garment juga. Ini orang tuanya, papanya sudah meninggal, nih mamanya meninggal di ambang kematian. Ini anak-anaknya ribut, mau saling membunuh. Karena apa? Rebutan warisan. Bolehkah saudara colek kiri kanan ngomong yang baik? Gak usah rebutan warisan, kasihkan saya aja. Karena gak sabar. Ya, karena gak sabar. Ini babinya ini bukan dalam rangka mau galungan saya keluarin gambar babi, tidak ada. Malah anak bungsunya ini makan makanan babi. Karena apa? Karena dia kerja di orang, uangnya sudah habis, bosnya itu tidak semua bos baik. Tetapi saya percaya bos-bos yang ada di tempat ini, saudara bos yang very good. Haleluya, haleluya. Ya, naikkan gajinya. Anak buah saudara bulan depan, Maret. Ya, dia makan ampas babi, dia pikir anak itu. Di rumah bapaknya, makanan pegawainya, itu ya enggak mungkin ampasnya babi. Sisa-sisa dari meja ayahnya itu udah luar biasa. Itu loh. Karena apa? Karena enggak sabar. Harus bisa mengatasi penundaan, nanti akan dapat. Jangan keburu-buru, nanti Samuel akan datang. Nanti Musa akan turun. Tunggu saja. Saudara yang sekarang menghadapi masalah, pasti saya yakin saudara sudah berteriak kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak segera menjawab. Tetapi yakinlah, begitu saudara berdoa berteriak kepada Tuhan, Tuhan sudah catat. Haleluya. Dan catatannya tidak itu bisa terhapus atau hilang. Kalau catatan saudara hilang. Kalau Tuhan catatannya tidak pernah terhapus, Dia pasti menolong saudara. Haleluya. Perhatikan loh. Nanti satu kali saya akan menyaksikan apa-apa saja pertolongan Tuhan dalam hidup saya dari tahun 2023 sampai yang nanti akan berjalan. Dan itu bukan masalah-masalah yang enteng. Tuhan tidak segera menjawab doa saya meskipun saya hamba Tuhan. Lambat dan lebih lambat. Orang yang kuat, mari kita baca bersama. 2, 3. Orang yang kuat itu orang yang sabar. Coba tolong dibacakan. Ada ayatnya Amsal 16:32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Lihat ya.
Kalau orang itu sabar, dia melebihi pahlawan. Siapa di sini yang sudah pernah jadi pahlawan? Tidak ada. Hidup amburadul kok pahlawan. Tapi kalau saudara sabar, saudara itu lebih dari seorang pahlawan. Ya. Yang menguasai diri, orang yang sabar itu orang bisa menguasai diri. Lebih ada tambahannya, ini kata-kata yang luar biasa ya. Orang yang merebut kota. Kenapa ini ditulis? Sebab dulu zaman perjanjian lama, misalnya saya punya pasukan ya, dan saya merebut satu kota. Maka kota itu bisa saya jadikan nama saya dan saya penguasa kota itu, kan begitu. Yang bisa merebut itu hakmu, silakan mau ganti pakai namamu atau apa terserah. Tetapi dikatakan ada yang lebih daripada itu, yaitu siapa? Orang yang sabar. Taruh tanganmu kiri kanan dulu. Tinggalin catatannya, pegang gini tuh, pegang ya. Toleh kiri, toleh kanan, katakan sabar ya. Ya, yang sabar. Saya itu teringat dengan jelas dan sekarang masih ada. Kalau setiap kali mau pulang, saudara yang rumahnya di Renon, sesudah tikungan ada Pak John itu langganannya, dia ketawa langsung, terang bulan martabak, apa namanya Pak John? Oh banyak yang tahu ya, sabar menanti. Kenapa? Karena saya pernah beli di sana. Dia ngalahin dokter saudara, karena dia pakai nomor antrian. Loh, yang antri itu banyak. Saya pernah mendapatkan nomor 17, lalu dipanggil nomor 7. Loh, cek suwe nih masih 10 nomor saudara. Saya mau pergi sama Endro, ayo kita tinggal aja dah, enggak usah, enggak jadi. Tiba-tiba di belakang saya sudah 25. Wah, kita sabar aja menanti. Kan kalau kita mau ribut sama yang jual, mari Pak punya saya mana? Dia akan jawab apa saudara? Baca. Kalau dulu, hati-hati pakai kata-kata. Kalau dulu konsumen yang harus sabar menanti, sekarang dunia sudah berubah saudara. Dia yang sabar menanti pengunjung yang tidak datang-datang. Sepi sekali sekarang. Ya, jadi anak saya bilang kata itu berbalik untuk yang jual. Ngerti nggak sih saudara ini? Ngerti saya gini. Ngerti? Kalau nggak ngerti, pusing pala berbe. Sekarang dia yang sabar menanti pengunjung datang. Karena kenapa kok bisa gitu Pak? Iya, kualitasnya sudah kurang enak. Ya, ada yang lebih enak. Cepat tepat dapat sikat embat itu. Kadang Allah itu nunda. Nah ini dia jawabannya. Kenapa Allah itu lambat dan lebih lambat? Karena dia ingin memberi yang lebih baik. Haleluya. Dia ingin memberi yang lebih baik kepada saudara. Wah. He wants to give you better. Dia ingin memberikan yang lebih baik kepada saudara. Haleluya. Iya. Istri ngomong sama suaminya, saya sudah menikah 3 tahun, cuma dikasih kalung 5 gram. Padahal suaminya sudah nyiapkan 5 kilo ditaruh di leher istrinya. Ya, jadi istri sabar saja. Kalau misalnya sampai terakhir juga nggak dapat, ya tunggu di saat dia mati, itu mungkin semuanya sudah dapatkan. Ya, Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Iya, Yesus dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu?
Karena orang-orang itu tahu Yesus itu bersahabat baik. Jadi saya sedang mempersiapkan khotbah untuk Paskah Jumat Agung. Ciri orang yang mengasihi itu dia punya sahabat. Kalau tidak punya sahabat, kasihnya itu kemana? Kan tanda tanya. Yesus juga punya sahabat. Kenapa? Dia manusia. Orang tahu, oh Yesus itu CS sama Maria, Marta, Lazarus. Jangan terbalik, tidak ada unsur Sakeus di sini. Sakeus lagi nyari buah di pohon ya. Nah, kasih tahu Yesus, Lazarus itu sakit. Sakitnya sakit keras. Ya. Dan kelihatannya mau mati. Yesus tanya, kok tahu dari mana? Iya, karena Lazarus suka kejang-kejang. Tahu dari mana Pak John Lazarus kejang-kejang? Saya sudah WA dia semalam, tenang saudara ya. Percaya saja. Ya. Tetapi lihat saudara, Yesus sengaja. Dia tidak langsung, meskipun itu temannya ya. Coba saudara dengar teman saudara, teman karib saudara sakit masuk rumah sakit. Cepat-cepat kita datang, betul kan? Ini ditunda 2 hari. Akibat penundaan 2 hari itu apa jadinya? Lazarus mati. Lewat 2 hari kan Yesus datang sama rombongannya, sama murid-muridnya. Orang-orang pasti, itu sudah pasti tidak usah ditulis. Pasti ngomong, coba Yesus datang 2 hari lalu atau kemarin. Lazarus itu didoakan dan pasti akan sembuh. Ini kok sengaja. Lalu meluaslah omongan. Oh, soalnya waktu Yesus di tempat sana itu dia lagi dijamu sama orang kaya. Mungkin tempat tidurnya enak, makannya enak. Jadi dia lupa. Lazarus ini kan bukan orang kaya. Yang kaya itu siapa saudara? Sakeus. Karena dia pemungut cukai kan begitu. Lazarus bukan orang yang kaya. Ada lagi omongan yang lain. Oh gini. Banyak gak yang termakan? Banyak. Oh ternyata Yesus tidak sebaik yang kita dengar ya. Iyalah. Coba Lazarus ini seperti Sakeus, hartanya banyak. Saya percaya Yesus masih langsung segera datang. Kira-kira Yesus dengar gak omongan-omongan itu? Dengar gak saudara? Dengar. Dari mana? Dari murid-muridnya. Karena gak berani ngomong langsung ke Yesus. Ngomong ke murid-muridnya nyampaikan ke Yesus. Apa tindakan Yesus? Lihat ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Ada orang yang ngomongin saudara, cuek saja. Tetapi kalau dia ngomongin saudara, Pak celananya belum dikancing, jangan cuek saudara ya. Bajunya roknya robek, jangan cuek, hati-hati saudara. Ya itu harus kita segera respon kalau itu. Bedakan, kalau orang gosipin saudara, ngomongin saudara, biarin. Maaf ya, itu anjing kok yang ngomong. Aku menungso, manusia, itu anjing, biarin aja. Yesus bisa marah-marah. Kamu menuduh saya sembarangan, yang saya datangi di sana itu bukan orang kaya, bahkan lebih miskin dari Lazarus. Kamu sudah sembarangan. Energi Yesus yang nanti untuk mendoakan Lazarusnya sudah habis untuk marah-marah, saudara. Kalau saudara bingung nanggepi omongan orang, energi saudara itu sudah habis. Tidak mikirkan yang ke depan. Haleluya. Haleluya. Energimu udah habis. Hatimu, perasaanmu sudah terkuras semua. Demi meladeni omongan-omongan, biarin aja. Karena ini saya tulis ya, lihat ini. Saudara silakan jawab, mana yang lebih hebat, sakit sembuh atau mati dan bangkit? Yang mana saudara? Kenapa? Karena Yesus sengaja. Dia lambat dan lebih lambat. Kalau lambat tuh mungkin terlambat 1 hari. Lebih lambat, terlambat 2 hari, Lazarus mati. Tidak apa-apa. Karena apa? Dia mau memberi yang lebih baik.
sakit sembuh, ini mati bangkit. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi sama saudara-saudara? Yang pertama, supaya saudara tetap berharap hanya kepada Tuhan satu-satunya. Tidak memikirkan opsi yang lain. Tidak memikirkan teman inilah. Yang kedua, supaya iman saudara ini makin bertumbuh. Iman kan berharap iman kepada Tuhan. Sambungan dengan yang pertama, supaya saudara tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, imannya makin besar. Orang Israel yang pertama, dia berharap besok ada mana. Lama-lama imannya ini besar. Tuhan pasti memberikan mana. Tuhan pasti menjawab doaku. Tuhan pasti menyembuhkan aku. Tuhan pasti menolong aku dari masalahku. Haleluya. Coba tanya Bu Rosalina, Bu Dia yang ada di Surabaya. Apakah Tuhan langsung menjawab? Bu Rosalina nih mengalami yang namanya apa tuh? Kemoterapi? Iya. Mau mengalami kemoterapi? Waktu itu mau divonis harus mengalami kemoterapi, berdoa enggak sama Tuhan? Tuhan jawab enggak usah kemoterapi? Enggak. Dia mengalami kemoterapi berkali-kali. Sampai sekarang sudah gemuk lagi. Dan penyakitnya dokter melihat sudah hilang. Haleluya. Haleluya. Banyak contohnya. Tuhan mau kasih yang lebih baik. Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Anaknya saja dikasih yang tunggal, apalagi yang lain. Haleluya. Pak Pohok mau mempersembahkan Handi sebagai korban? Mau Pak? Mau katanya ya. Hati-hati Handi, nanti hari Selasa kamu siap-siap menggantikan babi guling ya. Kalau Feby, enggak langsung katanya ya. Kalau Bu Mevi, mana Bu Mevi? Handi dipersembahkan, mau Bu? Dia juga diem. Handi ini kasihan, ya sudahlah biarinlah. Perhatikan, kalau saudara dewasa rohani nggak pernah ngancem Tuhan. Ini yang sering saudara lakukan tanpa saudara sadar. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa saudara. Ini kan bicara penundaan. Saudara sakit, saudara masalah keuangan, saudara berdoa kepada Tuhan. Enggak dapat jawaban. Lalu mulailah saudara kasih ancaman. Tuhan, aku ini anakmu. Betul Tuhan? Tuhan jawab, Tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Gimana saudara? Itu bisa berarti iya, bisa berarti tidak. Aku ini melayani Tuhan, aku melayani engkau loh. Luar biasa. Minggu 2 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuhan tanya, kok banyak? Nyapu. Tuhan lihat enggak? Tuhan jawab gimana saudara? Kalau sampai akhir minggu ini Tuhan tidak menolong saya tidak mau ke gereja 1 bulan. Tuhan diancam seperti begitu. Saudara enggak sadar. Tuhan itu bukan anakmu. Bukan anak kecil, bukan. Dia itu Allah kita. Haleluya. Ini ingat baik-baik loh. Ini sangat penting karena banyak orang yang seperti begini. Kalau masalah saya tidak ditolong Tuhan, saya keluar dari gereja, saya berhenti jadi orang Kristen. Dan itu terjadi karena sudah ada yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil seperti gimana? Ngancam pendeta. Kalau Pak John nyuruh saya berdoa, saya keluar dari gereja. Siang ketawa pasti pernah dengar anak buahnya ngomong gitu. Ya,
Pokoknya minggu Pak John nunjuk saya doa, saya keluar dari gereja minggu depan. Loh saudara, saya enggak pernah terpikir saudara akan maju untuk doa, enggak ada. Maaf ya, saudara yang gede-gede sendiri rasanya. Tuhan juga hebat loh, bisa ngancam Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku ini sudah jadi pelayanmu luar biasa, banting tulang, hujan sikat, gembos banyak bocor, tetap gereja. Sekarang saya dalam masalah, Tuhan tidak tolong-tolong. Pokoknya kalau akhir bulan Tuhan tidak tolong, saya berhenti jadi anakmu. Tuhan jawab, kali ini Tuhan ngomong, silakan. Jadilah anaknya Henok saja. Tidak usah ngancam Tuhan. Kasih kalau sudah doa sama Tuhan, biar waktu Tuhan itu yang akan turun sendiri. Yang pasti apa? Dia tidak pernah apa saudara? Terlambat. Ya, Tuhan tuh tidak pakai jam tangan. Dia menciptakan waktu, dia tahu waktu yang terbaik buat saudara. Kalau terlalu cepat dikasih, saudara cuma dapatnya sedikit. Tunggu lagi sebentar, dapatnya jauh lebih banyak. Haleluya. Kalau saudara cepat-cepat minta, Tuhan hanya tolong sedikit sakit saudara. Kalau saudara mau bertekun, Tuhan sembuhkan secara total. Coba kita baca ayat terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. 2-3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Kalau kita tidak ngerti apa-apa, waktu saya bangun gereja, bangun rumah, saya bingung. Ini kok ini gini ya. Tunggu, belum selesai. Kita seringkali ngancam Allah itu karena kita belum melihat. Kita cuma tahu sedikit, wah ngomongnya gede, ngancamannya luar biasa. Oh, tidak begitu saudara. Saya kasih kunci. Bagaimana caranya supaya bisa tetap kuat? Mau tahu kuncinya saudara? Ini kunci untuk membuka supaya saudara bisa tetap stay strong. Yang pertama, baca yang keras semuanya. 2, 3. Ada kesaksian. Saya tidak tahu siapa orangnya karena saya hanya dengar dari LCC. Oh, dari khotbahnya Bu Nini. Dia tuh bosen dengar saya itu khotbah tuh sering ngomong baca Alkitab. Kalau orang enggak baca Alkitab, diomongin baca Alkitab tuh kayak tersindir. Dalam pikirannya dia punya asumsi, Pak John kok tahu saya enggak baca Alkitab? Loh saya enggak tahu saudara. Saya kan bukan bapak ibu saudara. Ada pendeta tamu lagi ngomong baca Alkitab, asumsi lagi. Jangan-jangan Pak John ngasih tahu. Pesan sponsor omongin ya untuk orang itu belum baca Alkitab. Loh apa peduli saya saudara mau baca apa enggak? Tapi karena dia sering dengar omongan itu, akhirnya dia baca Alkitab. Dan sesudah dia baca Alkitab, hidupnya berubah. Haleluya, hidupnya berubah. Ada contoh yang jelas loh. Anak yang goblok bisa jadi pinter bukan karena operasi transplantasi otak. Bukan, karena dia baca Alkitab setiap hari. Disuruh baca Alkitab setiap hari, suruh baca Alkitab sama orang lain. Dia berubah, yang tadinya bodoh, sekarang super pinter. Siapa di tempat ini yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya sudah, kalau enggak mau, ini cepat. Prinsip saya ingat ya, bukan alon-alon asal kelakon. Tapi cepat-tepat nih, cepat ya. Kalau enggak mungkin saudara harus ganti Pentium ya. Karena saudara masih di alam 486 masih pakai floppy disk ya, gede ya, pakai floppy disk. Yang kedua, bukan hanya baca Alkitab, nanti saudara jadi orang Farisi.
Pengkhotbah kita minggu lalu kan sudah bilang, kalau baca Alkitab iblis juga sudah tahu. Tapi dihidupi. Kita dengar khotbah pohon zaitun melambangkan penyembah, kita tahu. Kita sudah baca ayat-ayatnya, kita tahu, kita sudah baca ayat-ayatnya. Tetapi kita tidak melakukan. Iblis tidak bisa menjadi penyembah sebab dia ingin disembah. Kalau baca Alkitab, iblis tahu dia tentang firman Tuhan. Saudara, kalau cuma baca tok tapi tidak pernah hidup sesuai yang saudara baca, saudara jadi kayak orang Farisi. Dan Yakobus mengatakan saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Hidupi firman, apa yang saudara baca hari itu, saudara belajar melakukan. Itu namanya firman Tuhan menjadi rema dalam hati saudara. Ingat ya, saya cuma bisa memberikan nasihat, tidak bisa memaksa, tidak bisa mendenda yang tidak membaca Alkitab, tidak. Pilihan di saudara. Kalau saudara mau maju, saudara masih berusaha, bukan minta Tuhan bikin saudara maju. Yang ketiga, saudara mesti harus ada dalam komunitas yang benar seperti cerita anak bungsu itu. Kalau dia punya teman-teman yang baik, tidak mungkin, buktinya yang sulung yang lebih punya hak tidak meminta hak warisannya. Temannya beda, umurnya beda, temannya beda. Jadi saudara juga harus punya komunitas yang baik, yang benar. Komunitas yang benar itu ada di Kersel. LCC saudara itu orang yang sudah dipercayai Tuhan. Makanya kalau jam Kersel jangan saudara tukar dengan yang lain. Alasan tuh bisa dicari kok saudara. Gak usah susah-susah. Anak kecil aja bisa cari alasan. Dia tuh ada mata pelajaran alasan di SD, ada enggak? SMP, SMA, ada enggak mata pelajaran mapel alasan? Anak kecil bisa. Kenapa kok enggak dimakan? Sudah kenyang, padahal dia kepingin main. Kenapa kok belum tidur? Enggak ngantuk, padahal dia kepingin main. Enggak ada yang ngajarin alasan. Yang ngajarin alasan tuh iblis. Kok gitu Pak? Loh. Awal mulanya manusia jatuh ini kan ular ngomong. Ini dia kasih alasan Tuhan itu cuma ngomong supaya ndak begini. Padahal itu kan alasan. Kena sudah Hawa. Hawa kena, Adam kena, dipanggil sama Tuhan. Adam ngomong apa? Jawab apa sama Tuhan? Hawa yang nawari itu kan alasan. Hawa ditanya, Hawa bilang apa? Ular yang nawarin. Itu kan alasan. Kelihatannya si Kersel ini gampang ya, apalagi untuk anak-anak youth sekarang. Saya nelongso sama Kerselnya Eca. Anggotanya dia youth tuh paling banyak. Tapi kalau Kersel cuma 45. Saya berpikir jangan-jangan Eca ini harusnya megang oldies. Atau pasca oldies semalam. Kasihan. Tapi ya sudah, itu kan pilihan saudara. Saudara mau maju apa enggak? Jadi sekali lagi saudara, ciri orang yang kuat. Mari baca bersama. Paling tidak saudara ingat. 2, 3. Mampu mengatasi kegagalan. Kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Ketiga, mampu mengatasi kepahitan hati. Keempat, mampu mengatasi kehilangan. Kelima, mampu mengatasi godaan. Keenam, mampu mengatasi penundaan. Tunjukkan saudara orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Pujikan bersama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap. Mari serukan segenap hatiku. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur pada Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan dan kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang menegur kami ya Tuhan.
agar kami tetap kuat ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, untuk menghadapi setiap cobaan, masalah yang saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman dan pengharapan kami itu ada pada Engkau saja ya Tuhan, karena tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya setiap janji-janji-Mu yang iya dan amin itu Tuhan akan terrealisasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami sudah ditegur ya Tuhan untuk kami tetap sabar dan sabar lagi ya Tuhan. Untuk kami menunggu setiap pertolongan dan doa yang kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan cara-Mu ya Tuhan, lambat, lebih lambat, tapi tepat waktu ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Engkau memakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, rumah tangganya ikat dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Dan kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan Kemah Suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Dan janjinya itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.